Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Au! Oke guys, kembali lagi bersama saya Ebe. Hari ini Ebe atau saya akan membahas tentang salah satu urban legend yang mungkin lumayan terkenal di Filipina, yaitu Aswang Family. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi tentang Aswang Family. Nah, apa itu? Nanti sebelum saya bahas, kalian harus like dulu video ini. Like, comment, share, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian untuk dapat informasi seperti ini atau kalian suka konten yang seperti ini. Kita langsung ke pembahasannya. Aswang ini sebutan buat makhluk jahat yang berasal dari Filipina. Aswang ini merupakan cerita rakyat atau folklore dari masyarakat Filipina. Ceritanya ini berasal dari provinsi Capiz, Filipina, dan ceritanya ini dulunya itu sering hanya ada di daerah-daerah desa nelayan, desa petani, ataupun daerah-daerah pedesaan lah. Lalu cerita Aswang ini tersebar dari mulut ke mulut. Dan akhirnya cerita Aswang ini mulai terkenal oleh masyarakat setempat. Ada banyak versi bentukan Aswang ini. Bentukannya itu seperti ada monster yang bersayap, ada monster yang hidungnya panjang, terus habis itu mempunyai mata merah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian perhatikan guys, bentukannya Aswang itu dari bawah hingga ke dada itu bentukannya manusia normal. Tapi dari bentukan dada ke atas itu bentukannya perawakannya seperti anjing katanya. Itu dari beberapa cerita. Kemudian sosok ini berubah itu hanya malam hari. Jadi kalau dia siang hari itu dia hanya berwujud seperti manusia biasa. Jadi dia beraktivitas seperti manusia biasa. Nah, ketika malam hari baru dia berubah wujud menjadi monster yang mengerikan. Adapun cerita lain yang bilang kalau misalkannya ini sosoknya itu sebagai wanita cantik. Mungkin ini kalau kalian perhatikan sosok Aswang ini mungkin kurang lebih mirip hantu di Indonesia seperti kuyang. Karena Aswang ini suka meminum darah dan memakan organ dalam manusia. Kayak kuyang kan? Nah, awalnya sebutan makhluk ini itu di masyarakat Filipina itu sebutannya bukan Aswang guys, tapi tik-tik, wak-wak, cok-cok. Nah, kayak gitu namanya. Kalau kita dengar itu sekilas itu agak lucu gitu loh, karena namanya kok nama hantu tik-tik, wak-wak gitu loh. Kenapa gitu? Ternyata ada alasannya. Nah, jadi menurut orang-orang yang pernah bertemu dengan Aswang sebelum Aswang ini berubah wujud, nah dia itu melangkahkan kaki seperti ada bunyi tik tik, terus ada mungkin wak wak kayak gitu loh. Nah, itulah yang membuat awalnya Aswang ini dikenal namanya sebagai tik tik atau wak wak gitu, bukan Aswang. Terus kenapa bisa itu namanya berganti menjadi Aswang? Aswang itu berasal dari bahasa Filipina sendiri yang artinya setan. Nah, jadi kalau misalkan Aswang Family itu artinya keluarga setan gitu. Nah, sosok Aswang ini sangat pintar menipu manusia. Kenapa bisa? Karena mereka itu pada siang hari itu mereka itu bertindak sebagai manusia normal, seperti melakukan aktivitas biasa seperti manusia normal umumnya, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan berkeluarga atau berkomunikasi sesama mereka atau sesama dengan kita pun itu seperti layaknya manusia biasa. Tapi masyarakat Filipina ini takut. Kenapa bisa? Karena masyarakat Filipina takut kalau misalkan itu tetangganya atau orang-orang di sekitarnya itu adalah Aswang yang selama ini mereka tidak tahu, yang mereka mungkin pikir hanya sebagai tetangga doang. Ternyata malam hari itu dia bisa berubah wujud guys. Dia bisa mungkin menjadi setan, dia bisa makan organ dalamnya, organ dalam manusia atau gimana gitu. Bahkan masyarakat Filipina itu takut juga dengan Aswang ini karena mereka takut dimakan. Karena kan mereka ini pemakan organ dalam, terus suka minum darah. Menurut cerita legendanya, ada seorang wanita cantik itu dia ingin menambah kecantikannya. Tapi dia ingin menambah kecantikannya itu secara permanen atau abadi. Pergilah dia ke salah satu tempat untuk belajar ilmu. Kemudian di ilmunya itu dia melakukan perjanjian dengan setan. Nah, perjanjiannya itu berisi kalau misalkan semasa hidupnya itu dia tidak boleh makan namanya daging. Jadi ya hitung-hitunglah dia itu semacam vegetarian lah. Tapi
ternyata wanita ini melanggar janjinya. Dia pernah memakan daging dan seketika itu juga hal yang dia pengen itu menjadi cantik itu berubah 180 derajat. Mukanya itu langsung menjadi jelek dan dia kemudian dikutuk menjadi monster yang mengerikan. Dan di saat itu dia selalu merasakan lapar. Nah, oleh sebab itu dia selalu ingin memakan organ dalam manusia atau meminum darah karena dia selalu merasakan lapar. Untuk kalian bisa melihat aswang itu guys, ada beberapa cara guys. Salah satunya cara ini kalau misalkan kalian ketemu mungkin dengan orang atau apa yang mungkin kalian anggap sebagai aswang, kalian itu harus memperhatikan matanya. Ketika kalian tatap ngobrol sama dia, kalian harus melihat pupil matanya. Kalau masyarakat normal ya atau orang-orang normal, kalau kalian tatap matanya itu kan ada pantulan cerminnya ke kita kan ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat itu pantulannya kalian itu di matanya orang, terus sama gini bentuknya. Nah itu artinya dia manusia normal. Tapi kalau misalkan kalian di matanya orang itu kebalik, kepala di bawah badan di atas. Nah itu artinya aswang. Karena aswang itu dia berubah bentuk menjadi manusia. Makanya kalian hati-hati kalau kalian ngobrol sama teman kalian. Kalian harus perhatikan apakah jangan-jangan teman kalian itu aswang atau bukan. Nah ada juga yang bilang kalau misalkan aswang ini itu awet muda. Jadi dia nggak bisa tua. Jadi kalau misalkan dia sebagai manusia itu dia awet muda terus gitu. Aswang ini sudah ada sejak abad 15 hingga 16 ketika Spanyol ini masih menjajah Filipina. Nah semua itu tertulis dalam buku The Aswang Complex in Philippine Folklore. Nah buku ini ditulis oleh Maximo de Ramos. Nah di buku ini aswang diceritakan sebagai setan yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Nah jadi setan yang bertentangan dengan ajaran Kristen itu atau menolak namanya Kristus itu disebut sebagai aswang gitu. Nah kemudian kan ceritanya aswang itu menyebar dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Nah kemudian ceritanya itu yang awalnya berupa setan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah kemudian dijadikan hantu yang ditakuti oleh banyak orang seperti itu. Meskipun aswang ini kalau kalian bisa bilang ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah ada. Tapi ada beberapa cerita-cerita yang saya dapatkan atau dari artikel-artikel yang saya baca. Ada orang yang bertemu dengan aswang. Ini kita anggap saja namanya Jess ya, namanya Jess. Jess ini mengaku bahwa saudara ibunya ini pernah bertemu dengan sosok aswang. Ibunya Jess ini merupakan orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang mistis atau tidak percaya dengan hal-hal yang goib-goib seperti itu. Tapi kalau misalkan tentang aswang itu dia percaya. Karena katanya aswang itu ada beneran gitu. Si ibu Jess ini itu sering menceritakan tentang aswang kepada anaknya sendiri Jess. Karena dia takut kalau misalkan anaknya itu kenapa-kenapa. Mungkin diculik kah atau apa tentang aswang dan lain-lain. Untuk melindungi diri anaknya gitu. Nah setelah itu tantenya Jess ini menelpon ibunya Jess. Di telepon itu dia menceritakan tentang kejadian yang sangat menyeramkan. Wah kejadiannya itu seperti apa? Jadi guys, tante Jess ini bekerja di bidang pertanian di salah satu kota di Filipina. Tapi nggak satu kota dengan ibu Jess ini. Kabarnya ada beberapa aswang itu yang pindah ke kota tempat di mana tante Jess itu sedang bekerja atau sedang tinggal di sana. Jadi kan kalau misalkan aswang ini pindah ke tempat ini, masyarakat di situ was-was dong, was-was dan takut kalau misalkan aswang ini ada gitu. Nah kemudian tante Jess ini pun cerita kalau misalkan dia pernah bertemu dengan sosok aswang. Nah ceritanya itu begini, tante Jess ini bekerja di bidang pertanian yang otomatis dia harus berada di lapangan, yang harus ada di sawah-sawah seperti itu. Nah pada siang hari ketika tante Jess ini sedang mengurusi urusan kerjaannya di dekat sawah itu, tiba-tiba ada seekor burung raksasa. Seekor burung raksasa itu berdiri tepat di belakang tante Jess. Awalnya tante Jess ini kaget kalau ada burung raksasa. Nah tidak mungkin dong ada tiba-tiba burung yang tiba-tiba hinggap atau berdiri di belakangnya kita. Untuk menghilangkan rasa takutnya, tante Jess pun berbalik arah dan dia menceletukkan, mengeluarkan kata-kata yang mungkin bercanda. Dia bilang seperti ini, tolong tinggalkan daging di depan rumahku gitu kepada burung itu. Kemudian tidak lama setelah itu burung itu pergi.
Nah, mungkin dia bermaksud itu hanya candaan gitu loh. Karena nggak mungkin seekor burung bisa mengerti atau apa gitu kan. Tapi herannya ketika dia pulang sampai rumah, nah dia menemukan ada 5 bungkus kantong plastik yang sudah digantung di depan pintu rumahnya. Nah dia awalnya nggak tahu itu apa. Kenapa? Karena itu berat gitu kan. Kemudian setelah dia cek, dia membuka itu isinya daging semua. Nah ketika dia buka itu isinya daging, dia langsung keingat pada siang hari. Dia langsung keingat kalau dia ngomong ke burung itu. Kan kalian tahu sendiri guys, aswang ini bisa berubah wujud apapun, mau manusia, mau burung, mau apa, dia bisa berubah jadi apa saja. Jadi mungkin dia tahu kalau misalkan itu aswang, makanya daging itu yang ada di depannya itu, dia tidak tahu itu daging apa. Mungkin daging sapi, ayam kah, anjing kah, kerbau kah, atau mungkin bisa saja itu daging manusia atau daging orang gitu loh. Kan kalian tidak tahu juga kan. Nah akhirnya karena Tante Jess merasa takut juga, dia langsung menguburkan daging itu. Nah, dia tidak membuangnya, tapi dia langsung menguburkannya. Nah, mungkin sebagian orang kalau kalian lihat dengar cerita aswang ini mungkin terkesan fiksi. Karena memang mungkin ini cerita legenda, tapi beberapa orang juga meyakini bahwa kalau memang aswang ini memang ada, tapi mereka ini tidak menunjukkan dirinya. Oke, guys, kalau misalkan kalian juga sempat melihat ada beberapa foto-foto yang merupakan aswang family, mungkin kalian lihat foto-foto seperti ini yang ada di sini. Nah, foto-foto ini menurut saya kalian jangan percaya kalau ini asli ya. Kalau misalkan kalian lihat ini foto ada anak dengan hantu di belakangnya atau setan-setan. Itu foto itu hanya fake gitu. Karena sebenarnya itu fotonya itu hanya palsu gitu. Tidak ada penampakan aswang secara asli. Tapi kalau menurut ceritanya aswang digambarkan sebagai sosok yang seram, sebagai monster gitu. Seperti itu guys. Gile, menurutku seram juga ya kalau misalkan ada sosok aswang ini di Indonesia. Misalkan di tetangganya kalian ini, kalian cek awalnya siang-siang itu manusia, tapi ternyata pada malam hari itu dia berubah. Dia bisa hisap darah, dia bisa makan organ. Coba kalian cek tetangganya kalian seperti itu atau bukan. Oke guys, mungkin sekian itu saja cerita tentang aswang family yang berasal dari Filipina. Kalau kalian suka tentang urban legend juga seperti ini, kalian juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini supaya berkembang. And see you di Stripes After Dark berikutnya. Au!